Bagi pemirsa yang kerap menghabiskan waktu liburan di kawasan Puncak Bogor, pasti pernah melihat keberadaan tangga misterius yang menyerupai jembatan penyeberangan orang atau JPO, tepat di tengah-tengah jalan di riung Gunung Puncak. Tapi pernahkah pemirsa berpikir mengapa bisa ada tangga di tengah jalan yang bukan merupakan jalan umum menuju pemukiman penduduk? Dan setelah lama menjadi misteri, jembatan misterius itu tiba-tiba menjadi viral setelah seorang netizen menguak keberadaannya. Ya, ternyata jembatan tersebut merupakan akses jalan menuju Villa Megah yang ada di balik jembatan. Dan konon, Villa Megah itu dulunya merupakan petilasan Presiden pertama RI Soekarno jika hendak beristirahat di kawasan Puncak. Benarkah? Dan benarkah pula banyak misteri di balik keberadaan jembatan tersebut? Sepi lah, itu mah Soekarno, cuman Soekarno aja besar ya, luas itu luas. Yang jaga-jaga villa sih ya pasti dia suka melihat gitu. Dulunya Pak Karno punya villa Pak Karno, sekarang katanya sih udah dioper alih. Kata yang jaga katanya adalah kamar rahasia katanya kan, nggak pernah boleh dibuka. Udah gitu pas ke bawahnya ada lubang. Pas kamar itu katanya. Orang yang jaganya aja nggak berani. Kayak orang yang nunggu villa itu. Dulunya Pak Karno. Kamarnya kan di situ dulu. Udah lama kan nggak terlalu ramai lah gitu ya, sepi banget gitu. Jadi banyak lah yang ada di dalam. Kalau kita ke puncak pasti ngelewatin itu, pasti banget. Dan itu emang nggak tahu kenapa kayak aura-auranya, tapi buat gue gini ya, itu kan kalau nggak salah jembatan itu ujungnya apa maksudnya untuk menyeberangi vilanya Bung Karno ya. Apa ya mungkin itu mungkin karena udah lama jadi kesannya angker gitu loh. Melihat jembatan itu kayak ya, kalau buat gue yang gue tahu ada hal-hal yang di atas nalar kita tuh gue tahu ada. Untuk menguak misteri yang menyelimuti jembatan Riung Gunung, tim silat pun mengajak pasangan Ratna Listi dan Panglima Langit yang memiliki kemampuan untuk merasakan, melihat dan juga mendalami energi serta fenomena-fenomena di luar nalar untuk melakukan penelusuran di lokasi. Benar saja, dari kacamata batin Panglima Langit, jembatan yang terlihat masih kokoh tersebut ternyata tidak kosong, sebagaimana jika dilihat dengan mata telanjang. Selain merasakan getaran frekuensi mistis yang cukup kencang, lewat mata batinnya Panglima Langit juga mendapati sosok-sosok makhluk gaib yang diam-diam menjadi penjaga jembatan tersebut. Yang lebih mencengangkan, Panglima Langit juga mendapati petunjuk jika areal jembatan tersebut merupakan gerbang gaib menuju petilasan Prabu Siliwangi dan juga kawasan pantai selatan. Ya pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Ya, kami sedang berada di sebuah jalan yang menuju ke puncak. Jadi kalau Anda melakukan perjalanan dari Jakarta menuju puncak pasti akan melewati jalan ini. Dan di sini ada sebuah jembatan yang namanya Jembatan Riung Gunung karena memang posisinya di lokasi yang namanya Riung Gunung. Nah, semua orang mungkin tidak ngeh juga bahwa di sini ada jembatan. Kalau dilihat sepintas, seolah-olah seperti jembatan penyeberangan biasa. Tapi anehnya, jembatan ini hanya setengah jalan. Cuman dari tengah sini menuju ke satu arah ke kanan. Sebelah kiri nggak ada sambungannya gitu. Baru-baru ini terkuak bahwa jembatan ini sebenarnya adalah jembatan yang menuju ke sebuah villa, di mana villa itu adalah konon sempat dipakai untuk petilasan Soekarno. Berarti artinya dulu Soekarno pernah berada di situ.
Memang tadi dari pertama kita menanjak ke arah kemari ya, menuju tangga ini, saya udah rasa getaran frekuensi mistisnya sangat kuat sekali. Jadi seperti ada daya tolak-menolak juga ya. Begitu saya mau kemari, saya melihat sekilas, tiba-tiba di sini ada seekor harimau yang besar sekali. Itu harimau itu kakinya kayak pincang sebelah ya. Jadi kayak pendek, itu kayak cacat gitu. Harimau itu sudah sangat tua. Untuk lebih jelasnya lagi, ada apa saja di sini dan kenapa ini terkesan seperti tangga penyeberangan, padahal ini sebenarnya tangga menuju arah villa. Nanti saya akan kupas, saya akan telusuri, saya akan mendeteksi lebih dalam lagi ada apa di balik misteri tangga tersebut. Saya sudah coba melihat, saya melihat jembatan Riung Gunung ini adalah gerbang goib berbagai penjuru ya, termasuk yang saya lihat ini petilasan Presiden Soekarno ini menghubungkan dan ada keterkaitannya dengan Prabu Siliwangi. Dan tadi di depan sini saya melihat dijaga ular raksasa yang tadi ini dijaga oleh harimau yang saya bilang tadi kakinya seperti pincang itu, dan di sebelah sana satu. Jadi ada dua ekor harimau yang menjaga gerbang goib ini. Ya, jadi gerbang goib ini juga tembus ke pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Arahnya kemana Bang Lima? Kalau seandainya masuk ke pantai selatan, arah ke sana? Jadi memang posisi gerbangnya itu, ini kepala gerbangnya. Itu menuju gerbang goib pantai selatan ke arah sana. Juga di tengah-tengah sana ada seperti pertigaan arah ke kiri itu ke petilasan gerbangnya Prabu Siliwangi. Di jembatannya ya kayak yang itu aja, cewek. Setiap aku lewat situ, ini kan tempat istirahatnya Pak Soekarno, jadi jembatan itu hanya khusus ke sana doang. Setiap aku lewat serem banget ya, merinding gitu. Saya pernah ke villa, sampai villa yang udah tidak dihuni sama sekali, udah isinya cuma penghuni, cuma katanya pernah. Sampai depannya aku takut banget, apalagi yang bekas Presiden RI, udah lama banget kan. Pasti situ pasti adalah, bukan serem sih, bukan takut, pasti adalah misteri-misteri yang tidak kita duga pasti ada. Tak puas hanya menelisik di bagian bawah jembatan, Panglima Langit pun beranjak menuju ke bagian atas. Namun belum lagi kakinya menginjak anak tangga pertama, Panglima Langit sudah dihadang para penunggu yang sepertinya tak berkenan jika keberadaan mereka diusik. Benar saja, saat Panglima Langit memaksakan diri untuk terus naik, ia merasakan gangguan berupa hilir mudiknya para penunggu, sehingga membuat jembatan terasa bergoyang. Tak ingin memantik kemarahan lebih dahsyat dari para penunggu jembatan tersebut, Panglima Langit memilih mengalah dan mengurungkan niatnya untuk melangkah lebih jauh menuju villa. Oke, kita naik. Oke, ayo. Yuk pemirsa, kita naik ke atas jembatan walaupun aku berani nggak berani. Ini saya berasa nih kayak ada energi naik turun ya, maksudnya kayak melambung ke atas, turun, melambung ke atas. Aku ngerasa. Jadi kayak kita tuh di atas air gitu. Aku kayak ini Bang Lima kayak apa? Oyong gitu. Kayak kelingan ya. Nah, ya itu memang begitu karena memang sangat kuat energi di sini. Tidak boleh berlama-lama lagi di sini karena kayaknya mereka tidak berkenan. Mereka udah mulai terusik karena mereka udah mulai merasakan panas karena adanya benturan energi yang terjadi antara saya dan makhluk astral yang menunggu di sini. Di tangga setahu saya, cuma saya juga dengar lagi dari orang ya, sering ada yang penampakan gitu. Kalau sering yang cerita sih katanya penampakan, bukan penampakan ini, kayak semacam ada banyak orang nyebrang gitu. Cuma bukan orang gitu, kan sering terjadi kecelakaan di situ. Yang sering di situ itu aja banyak kayak orang
lalu lalang nyebrang gitu. Menurut gue tempat itu angker tuh bukan karena ada hal-hal mistis ataupun hal spiritual sih, tapi lebih ke tempat itu nggak terawat. Jadi suasananya itu ya mendukung lah, apalagi kan sekarang penonton tuh udah kesuges sama film-film horor yang ya kalau film horor kan setnya pasti tempatnya kotor, mungkin tempatnya juga baik semak-semak, baik pohon. Makhluk halus sangat bisa menempati tempat yang jarang ditempati oleh manusia. Karena makhluk halus adalah memang suka menempati tempat yang memang jarang ditempati oleh manusia. Perbanyak di tempat tersebut membaca kalimat-kalimat Al-Quran. Salah satunya juga adalah kita perbanyak sholawat di tempat tersebut dengan harapan agar makhluk-makhluk halus tersebut bisa jauh dari tempat tersebut. Masih di kawasan Puncak, pasangan Panglima Langit dan Ratna Listi pun menyempatkan diri untuk mampir ke tanjakan Selarong atau tanjakan Gadok yang kerap memakan korban lewat sejumlah kecelakaan maut yang terjadi di lokasi. Akibat rawannya tanjakan ini, pihak terkait bahkan sampai harus membuat jalur penyelamatan di lokasi. Benarkah sebelum kecelakaan besar terjadi di jembatan Selarong, biasanya muncul pertanda berupa tangisan lirih perempuan? Selain faktor mistis, apa saja faktor teknis yang membuat jembatan Selarong rawan kecelakaan lalu lintas? Masih di lokasi sekitar Puncak. Setelah tadi kita di Riung Gunung, sekarang kita sedang berada di lokasi tanjakan Selarong. Di sini sering banget terjadi kecelakaan sehingga dibuat jalur khusus untuk penyelamatan. Sebenarnya semua itu ada keterkaitan, baik suara perempuan yang menangis. Nenek-nenek juga ya? Tapi pertama sekali saya nyampe di sini tadi, saya ngerasakan di seberang jalan sebelah sana itu dari mulai ujung situ sampai kemari itu yang saya rasa itu kayak seperti perkuburan massal gitu. Nah, jadi batin saya menangkap satu sinyal yang mengartikan lah itu kayak ada hawa kuburan ya, yang saya rasakan dalam jiwa saya gitu. Tapi tepatnya seberang sebelah sana. Nah itu sangat berasa itu. Tanjakannya terlalu menurun, saya melihatnya nggak terlalu menurun juga gitu. Ya termasuk masih standar lah ya, landainya standar gitu. Tapi kenapa setiap kali sangat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian, sampai-sampai dibuatnya satu jalur ya, pemerintah membuat jalur penyelamatan. Nah, jalur penyelaman yang artinya memang ini zona ya bisa dibilang seperti zona tengkorak ya. Seperti zona tengkorak, zona yang seperti ada satu ritual yang selalu meminta korban. Kalau sebelum mau ada kecelakaan, 3 hari lagi kecelakaan, ada suara tangisan perempuan. Bapak pernah dengar? Tuh, Pernah dengar. Kontak langsung soalnya tadi begitu Bapak bilang. Ceritanya gimana Pak? Ya nangis aja gitu. Tahu di mana Jelas suaranya gitu. Pak, sangat jelas suaranya. Semua tapi bisa mendengar yang di sini ya. bisa mendengar. Kalau udah ada tangisan itu ya udah jelas ada kecelakaan. Ya, jadi faktor pertama di sini itu yaitu tanjakannya ya. Jadi tanjakannya itu kalau dari sini mungkin terlalu menanjak, kemudian yang kalau dari atas itu tanjakannya tajam, panjang. Kemudian yang kedua yaitu faktor dari kendaraan sendiri. Kendaraannya sendiri kadang-kadang ada yang sudah tidak layak. Kadang-kadang yang remnya tidak berfungsi dengan baik, kemudian ada juga rem tangan tidak berfungsi dengan baik. Nah itu yang kadang-kadang menjadi faktor penyebab kecelakaan. Nah, gue pernah dengar kalau mau lewat jembatan tuh bunyiin klakson gitu kan supaya aman. Ya maksudnya kita menghargai aja lah kalau mereka penunggunya di sana, jadi kita memberi isyarat aja kalau kita numpang nih mau lewat gitu doang. Gue ke puncak mah sering, cuman gini, gue kadang-kadang suka mengambil positifnya dari mitos-mitos seperti itu. Kalau misalnya lewat jalan ini kita mesti kabarnya ada orang, ada penampakan apa, hati-hati sering dari kecelakaan. Nah itu justru kita ambil hikmahnya untuk mengingatkan kita bahwa kita kalau lewat situ harus hati-hati, itu aja jadi lebih berhati-hati.
Berbicara hal-hal berbau mistis yang menyelimuti Tanjakan Selarong, sepertinya tak lengkap jika tidak menyinggung cerita tentang batu nenek jangkung. Menurut masyarakat setempat, Tanjakan Selarong dulunya merupakan satu jalur sebelum akhirnya dibangun sebuah jalan baru pada tahun 1987 silam. Konon batu yang dikenal dengan nama batu nenek jangkung tidak bisa dipindahkan saat proses pembukaan jalan. Selain karena usianya yang sudah sangat tua, warga setempat percaya batu itu dijaga oleh sosok astral menyerupai nenek tua bertubuh jangkung. Lantas seperti apa penampakan nenek jangkung dari penglihatan mata batin Panglima Langit? Telusuri dulu karena dulu di sebelah tengah situ yang sekarang sudah dibuat jalur penyelamat, ada batu besar dulu yang sangat dikenal oleh warga di sini. Dan sekarang sudah disingkirkan. Kita akan coba kupas dan coba kita akan lihat ke sana. Ini posisinya di sini. Itu yang penjaga batu bukan Panglima? Iya. Ini dulu pernah ada batu besar di sini. Itulah sosok nenek-nenek tersebut. Makanya disebut batu nenek jangkung. Iya, makanya dibilang batu nenek jangkung. Jadi nenek ini uniknya. Tinggi ya, apa gimana? Nenek ini uniknya dia bisa membesar, bisa mengecil. Jadi dia bisa tinggi, bisa terlihat tinggi. Bisa terlihat rendah. Seperti itu. Sini juga mitosnya, memang warga masyarakat sini juga tahu kalau katanya ada penunggunya namanya Mbah Efek, tapi ya wallahu alam ya kalau soal itunya. Kalau Tanjakan Selarong itu adalah penghuninya seorang perempuan cantik, Pak. Kadang itu sebelum lewat Selarong itu, kalau orang yang melihat ada yang lewat, istilahnya baju putih, perempuan terbang, dan mungkin kadang-kadang ada yang nangis. Misteri kecelakaan maut yang kerap terjadi di Tanjakan Selarong ternyata memang telah meretas bak legenda yang terpatri kuat di benak masyarakat setempat. Dan dari penglihatan batin Panglima Langit, sumber tangisan sebagai pertanda akan terjadinya kecelakaan hebat di lokasi ternyata berasal dari sosok makhluk astral berwujud perempuan berambut panjang yang berdiam di pohon tak jauh dari tanjakan tersebut. Mata batin saya lagi mendeteksi yang saya rasakan. Poin arahnya, titik yang paling beratnya itu adalah dari posisi pohon sana menyerong menuju arah ke atas. Tepatnya pada rambu-rambu yang plat kuning itu. Jadi sering melintas sebut dari pohon itu menuju yang rambu-rambu berada di situ tuh. Oke, rambu yang kuning itu. Jadi dia nyebrang itu melintang gitu ya. Kalau mengarah ke sana kan artinya dia memang sengaja ingin mendengarkan ke warga. Ingin memperdengarkan jeritan tangisannya supaya warga mendengar. Kalau dia melintang mungkin ke arah sana, mungkin nggak banyak yang mendengar ya. Tapi kalau dia melintang nyerong ke sana, pasti yang di sekitar sini sampai ke arah sana mendengar semua. Nyebrang sambil nangis terseduh-seduh seperti mencari teman dan dia tidak rela sendiri. Yang saya lihat, yang saya rasakan, dia memberi kode di kira-kira jarak 1 km dari arah sini. Jadi dia udah bisa melihat dari pohon ini sebuah sinar merah. Sebuah sinar merah yang menyala di atas sana. Itu dia selalu tanda bahwasanya akan ada korban. Akan ada korban yang bakal berjatuhan dan meninggal dunia di sini. Pesan untuk pemirsa, apa yang harus dilakukan kalau lewat lokasi ini? Ya, pesan saya yang pertama, kurangi kecepatan kendaraan Anda. Jangan lengah, tetap berhati-hati, waspada. Perbanyak berdoa sambil mengemudi. Insya Allah kita akan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk astral dan kecelakaan yang bakal terjadi pada diri kita. Itu aja pesan. Yang saya dengar-dengar katanya suka ada makhluk-makhluk halus gitu ya. Katanya apa ada nenek-nenek, katanya ada ular yang bilang. Cuman kalau saya sendiri sih, alhamdulillah belum jangan sampai ngelihat gitu. Ketika kita melewati jalan yang angker, maka kita harus melakukan salah satu amal-amal yang soleh. Dengan salah satunya adalah kita memperbanyak baca ayat suci Al-Quran, memperbanyak baca sholawat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari gangguan setan dan gangguan dari makhluk gaib. Ketika kita berpergian, maka kita harus perbanyak pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mau berpergian, maka membaca doa Bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ketika kita membaca doa ini, insyaallah langkah kita, perjalanan kita insyaallah diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.